Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Mia Firda Aulia, Mufatihah Nurizkiyati, Uci Nurmala, dan Vina Husnatun Aziza. Kami di sini akan menjelaskan tentang persalinan di masa pandemi. Pada masa pandemi COVID-19, kegiatan dalam pencapaian target penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir harus tetap dilaksanakan. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan aturan untuk penanganan persalinan di masa pandemi COVID-19 dan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 kepada ibu bersalin. Ada beberapa yang harus diperhatikan saat akan melakukan persalinan di masa pandemi ini, yaitu 1. Dilakukan screening kepada ibu yang akan melahirkan, dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah ibu tetap bisa bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Rujukan terencana untuk ibu hamil berisiko. Tempat pertolongan persalinan ditentukan berdasarkan kondisi ibu sesuai dengan level Fasiankes penyelenggara pertolongan persalinan. Status ibu ODP, PDP terkonfirmasi COVID-19 atau bukan ODP, PDP, COVID-19. Jika ibu dengan status ODP, PDP, atau terkonfirmasi COVID-19 bersalin di rumah sakit rujukan COVID-19. Ibu dengan status bukan ODP, PDP, atau terkonfirmasi COVID-19 bersalin di Fasiankes sesuai kondisi kebidanan. Saat merujuk pasien ODP, PDP, atau terkonfirmasi COVID-19 sesuai dengan prosedur pencegahan COVID-19. Di masa pandemi seperti ini, pemeriksaan sebelum bersalin berbeda dengan sebelumnya. Ada beberapa pemeriksaan tambahan, yaitu pemeriksaan screening COVID-19 berupa rapid test, yang bertujuan untuk mengetahui keadaan ibu hamil yang akan bersalin bebas dari COVID-19. Yang kedua, lakukan tindakan pencegahan infeksi secara rutin selama proses persalinan. Persiapan penolong persalinan mulai dari alat pelindung diri lengkap, seperti masker, sarung tangan, kacamata, celemek, alas kaki, dan alat cuci tangan telah tersedia di tempat persalinan. Petugas disarankan untuk melakukan pertolongan persalinan sesuai prosedur dan mencuci tangannya sebelum dan sesudah pemeriksaan setiap pasien. Yang ketiga, ibu hamil diedukasi agar menghubungi petugas kesehatan jika mengalami gejala-gejala yang menunjukkan kecurigaan COVID-19 guna membantu dalam merencanakan perawatan lebih lanjut ataupun rujukan. 4. Ibu yang melahirkan memiliki hak untuk menerima informasi, memberikan persetujuan, menolak persetujuan, dan memiliki hak untuk memilih, dan keputusannya harus dihormati selama persalinan berlangsung. 5. Suami diizinkan menjadi pendamping persalinan jika tidak memiliki gejala asimptomatik COVID-19. Apabila terdapat gejala, maka suami tidak diperbolehkan untuk mendampingi ibu saat bersalin. Suami wajib melakukan isolasi mandiri dan tidak ikut mendampingi persalinan. 6. Ibu yang di-screening telah identifikasi memiliki gejala COVID-19, maka perlu dilakukan asuhan persalinan di kamar tunggal ruang isolasi jika memungkinkan. 7. Ibu yang terinfeksi COVID-19 disarankan untuk selalu menggunakan masker selama perawatan, dan tenaga kesehatan harus selalu menggunakan alat pelindung diri lengkap saat melakukan asuhan. 8. Ibu yang mengalami penyakit pernafasan akut harus distabilkan dan dipindahkan di ruangan yang terdapat ventilatornya. 9. Mengelompokkan ibu tanpa gejala dan ibu dengan gejala di ruangan yang berbeda untuk mengurangi risiko penularan virus COVID-19. 10. Jika ibu hamil yang terinfeksi membutuhkan operasi sesar, semua tenaga kesehatan harus mengenakan alat pelindung diri. Selama operasi sesar, tenaga kesehatan berisiko dengan intubasi di mana vial blood dari aerosolisasi atau virus yang mengudara yang tinggi. 11.
Rujukan persalinan yang mendesak tidak boleh ditunda. Oh ya teman-teman, jangan lupa ajak keluarga, saudara, dan teman untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi atau interaksi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.